mobil yang jarang kelihatan di jalan. Dodge Journey SXT Platinum keluaran tahun 2013. Simak terus. Oke, kita nikmatin desain eksterior mobil yang gue pribadi jarang lihat di jalanan ini, guys. Desain eksterior mobil ini terlihat gagah dan mewah. Catnya hitam pula. Wah, elegannya dapet sini mobil. Desain fascia alias wajahnya juga keren. Grillnya terbagi menjadi 4 area, dan menurut gue, selain keren, grillnya ini tuh termasuk unik ya. Karena logo mobilnya itu tidak diletakkan di tengah grill seperti mobil pada umumnya, tapi diletakkan di area kanan bawah grillnya, dan ukurannya juga pas nih, keren. Ukuran headlampnya terlihat besar dan seimbang dengan desain fascianya. Mobil ini juga sudah ada fog lampnya. Bagian samping mobil ini terlihat padat berisi, karena diimbangi sama ukuran velg dan ban yang menurut gue sih pas. Di bagian tengah velg ada tulisan Dodge dan itu detail yang keren sih. Terkait velg dan ban, gue akan tanya ownernya di sesi interview. Mobil ini sudah rem cakram di semua rodanya, dan ukuran cakramnya tuh gede nih guys. Jadi nggak kelihatan kopong ya, mantap. Lampu sein samping masih model sein fender dan belum ada di spion. Dari sudut belakang, mobil ini juga terlihat gagah ya. Desain lampu belakangnya juga besar dan ukurannya seimbang sama dimensi bagian belakang mobil ini menurut gue. Ada juga stop lamp di atas pintu bagasi. Logo mobil terpajang di tengah pintu bagasi belakang dan ukurannya sih menurut gue juga pas ya. Kaca belakangnya udah pakai wiper nih guys. Mobil ini juga sudah ada roof railnya, bisa nih kalau lo mau tambahin roof box. Untuk buka kap mesinnya, ini dari sisi penumpang depan nih knopnya, bukan dari tempat supir, karena aslinya ini mobil setir kiri di Amerikanya sana. Pantes gue cari-cari nggak ketemu nih di tempat supir knopnya. Hahaha. Nah, begini nih tampilan mesinnya guys. Ini mesin 2400 cc, 174 horsepower dan 225 Nm. So, kesimpulannya, mobil ini tuh punya eksterior yang gagah dan terlihat mewah. Yang gue baca, mobil ini tuh konsepnya untuk mengembalikan makna crossover sesungguhnya, yaitu utilitasnya MPV, tapi desain bodinya tuh SUV. Wah, bener-bener keren sini ya. Mantap! Dodge, itu merek yang buat gue sih nggak familiar ya. Kok berani ya ownernya beli mobil merek Dodge? Gimana dia ngerawatnya? Bengkelnya di mana? Spare partnya gampang apa enggak? Kerusakannya apa aja kalau terjadi? Waduh gila, langsung aja gue interview ownernya buat referensi lo. Simak terus. Halo Mas Ari, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, sehat. Mas sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Mas, tolong dong sebutin merek, tipe, dan tahun mobil lo yang jarang banget gue lihat di jalan ini. Oke, siap. Mobil gua ini Dodge Journey SXT Platinum. Dia versi tertinggi dari Dodge. Nah, ini tahun produksi 2013, tapi dia pemakaian 2015. Oke. Gua dapetnya 2015, jadi mantap. baru dibeli 2015. Nah, yang gue tahu ini kalau di Amerika dia nyebutnya family luxury car crossover. Jadi memang untuk keluarga, untuk yang suka bertualang, untuk kenyamanan udah oke banget lah. Jadi mobil ini nih emang dari bentukannya kelihatannya emang Amerika banget modelnya, dan emang nyaman banget Mas. Yes, betul. Oke. Untuk mesin berapa cc Mas? Mesin ini 2400 cc. Wih mantap, 2400 cc. Iya. Ini penggerak roda depan apa belakang Mas? Depan. Depan ya? Wih mantap. Ini dari sananya, karena ini versi tertinggi, velg sama ban ini udah ukurannya begini ya? Iya, jadi kalau yang XXT Platinum ini semuanya
peleknya udah 19, jadi lebar bannya itu 255. Oh mantap. Jadi kalau misalnya lu jalan di tol itu udah, wah mantap banget lah, lu nyaman banget. Nyaman, stabil ya? Nah, stabil. Gokil. Itu roof rack segala macam juga dari sananya udah begitu? Udah di sananya. Oke. Jadi kalau Dodge ini udah pasti dapat roof rack, dapat sunroof. Nah kalau yang Platinum ini dapat TV di tengah juga sih. Oh ada TV-nya juga? TV Wah, di bener-bener mobil keluarga ya? mobil keluarga banget ini. Dan bisa dipakai adventure? Yoi, Mantep. pastinya. Gue penasaran nih mas, pertanyaan awal mas. Kok lu berani sih mas beli mobil Dodge yang notabene-nya tuh itu merek yang nggak umum lah di Indonesia gitu. Gue spare part segala macam itu gimana mas? Lu kok bisa berani gitu? Nah, gue survei dulu nih. Survei? Gue survei Mantap. dulu. Pertama kesediaan spare partnya, terus servisnya bagaimana, maintenance-nya gitu, sama konsumsi BBM-nya. Oke. Tahu kan? Tadinya gue pakai City Car yang biasanya dalam konsumsi BBM-nya berapa, sekarang pakai American Car gini dengan CC besar. Wah, ini harus gue survei juga kan. Wah gokil. Iya. Kita ngomong spare part dulu nih mas. Ini spare partnya gampang atau mas ikut komunitas atau gimana biar dapetin spare part ini? Nah, kebetulan pas gue ngambil ini, gue iseng-iseng ikut komunitas. Nah, gue tanya di komunitas, ada yang jual. Dia jadi dulu jebolan dari Garasindo. Jadi Garasindo itu mungkin gue cerita dari awal aja. Oke, Jadi kalau di sini mungkin kayak Toyota, kalau di sana tuh Mopar. Jadi Mopar itu produknya tuh ada Jeep, ada Dodge, sama Chrysler. Oke. Nah kalau Dodge ini untuk yang SUV perkotaan, Jeep, kalau Jeep kan tahu sendiri pasti udah terkenal di off-road Off-roadnya, lah. oke. Kalau Chrysler untuk sedan-sedan bawa bapak lah ya. Yoi, kalau kita bawa muda ya. Bawa muda. Paten. Yoi. Nah kalau spare part, nah kebetulan gue dapet kenalan, dia jebolan dari yang megang Jeep sama Dodge dulu. Nah dia buka bengkel sendiri, tapi di Bogor. Oh. Nah, dia impor langsung. Nah gue kalau ada apa-apa kesana aja. Dan pasti spare partnya ada ya? Ada pasti, banyak dia melimpah banget tuh. Berarti mas servis rutinnya di bengkel yang di Bogor, bukan bengkel resmi jatuhnya? Bukan. Ih keren. Mas, share dong mas, untuk servis rutin deh. Mas sekali datang habis berapa tuh mas? Servis rutin sih biasanya ganti oli aja, ya per 6 bulan lah ya. Jadi gue beli oli yang sekitar 10 ribuan, tapi kan sebelum 10 ribu biasanya 8 ribu udah harus ganti tuh. Iya. Nah, sekitar ganti oli sama filter aja 1 juta lah. Oh sekali datang kira-kira 1 jutaan lah ya? 1 jutaan Oke. lah. Dan dalam waktu sekitar setiap 10.000 kilometer gitu ya? Atau 6 bulan lah ya. 6 bulan, oke. Mas, terus kalau untuk spare part nih sebagai mas, sebagai owner ataupun mas dengar dari teman-teman mas, ada nggak sih spare part yang mungkin susah dicari dan harus impor dulu? Ada nggak so far? Kalau untuk spare part, mereka memang impor semua. Oh. Tapi kebetulan kalau temen gue di Bogor ini, mereka udah nyetok tuh. Oh ready ya? Ready semua. Maksud gue jadi nggak perlu ada yang ini nggak perlu ya? Nggak perlu. Wah aman ya? Kalau misalnya pun ada yang aneh-aneh, biasanya dia ngasih tahu, nyari ke jaringan teman-temannya dia. Oh, dan pasti ada ya? Pasti ada. Mas bisa di-share nggak nama bengkelnya apaan mas? 26 motor. 26 motor? Di Bogor. Di Bogor ya? Yoi. Oke. Kalau untuk dari segi mesin nih mas, ada nggak part yang karena udah umur tuh wajib banget harus diganti? Nah ini dia nih, si Mopar ini, produk-produknya Mopar, Jeep atau Dodge atau Chrysler, itu biasanya penyakitnya di ini, ada usia kayak modul ABS. Modul ABS? Biasanya dia 5 tahun sekali tuh udah harus ganti. Oh satu modul tuh mesti ganti? Modul ganti itu, jadi kayak biasanya sih penyakitnya mereka sih modul ABS aja. Kalau yang lainnya sih, kalau Dodge sih gue lihat tuh cuma sistem pendinginnya aja. Karena sistem pendinginnya kan beda nih. Kalau mobil Jepang biasanya radiator tutupnya di atas kan, isi air di situ. Nah ini radiator sama tutupnya tuh beda. Nah tutupnya itu di atas kayak sambungannya plastik. Nah, plastik itu gampang getas. Kalau panas lama-lama getas. Lama-lama getas, bocor. Nah kalau biasanya yang jarang ngecek nih air radiator habis, mesinnya overheat, nah itu langsung deh pokoknya kalau langsung ya? Iya, makanya harus sering dicek tuh. Mas, kalau ada yang kena nih apes-apes nih, modul ABS harus diganti berapa duit tuh mas? Kira-kira sih 5-an kayaknya. 5 jutaan ya? Kayaknya sih ya kira-kira. Lumayan guys. Iya. Kebetulan sih gua ambil ini udah diganti sama yang punya. Wah beruntung loh mas. Iya, makanya berarti lo nggak kena masalah itu ya? Kalau modul ABS sampai kena mas, pengetahuan mas efeknya apa nih? Nggak bisa ngerem atau gimana? Ngerem sih biasa aja, ya, sama aja kayak misal lu naik Kijang gitu ya, kan nggak ada modul-modulan, Iya. ngerem aja sih. Cuman fungsi ABS-nya mungkin jadi nggak ada kali ya? Cuman kayak mengatur, biar nggak ngunci. Ngerem yang mana nggak ngunci. Oke. Kalau untuk si yang pipa pendingin tadi, itu kalau rusak ganti abis dulu mas, tahu nggak? Kalau cuman sambungannya murah lah, di bawah juta kan. Di bawah juta ya? Banyak lah kalau di bengkel temen gue itu. Oh pasti ada ya? Online banyak kok emang.
Iya, Gokil, kami ngambil gokil, di gokil. online kayak gini. Nah yang di sini nih kalau yang deket itu di Senen ada juga. Tapi di situ cuma jual doang, nggak pasang biasanya. Oh, jual part doang ya? Iya, jual partnya. Jadi better yang di Bogor itu aja Jadi lah Bogor ya? langsung dijadiin pasang aja udah beres lah. Gokil, siap. Mas Ari, Yuk. ini mobil pakai harian apa gimana mas? Harian dong. Gokil. Ini 2400 cc kalau dipakai dalam kota berapa mas? BBM mas? Waduh, jangan dibandingkan konsumsi BBM ya, bandingin Jepang sama Amerika ya. Iya. Apalagi saya besar gini. Ah, Yang dibayarkan di sini kenyamanannya, Benar. keamanan. benar, Yoi. setuju. Itu relatif sih boros-borosan lah. Yoi. Oke. Dalam aja udah kayak lu kayak di sofa aja kan. Biasa kalau naik Jepang agak keras kan. Nah, kalau ini lu berasa kayak duduk di sofa aja. Nyaman banget ya? Nyaman banget. Lu kayak bos lah. Siap. Iya. Nah, konsumsi BBM ini kalau dalam kota tuh sekitar 1617 lah. Ih, masih oke lah ya. Masih oke. 2400 cc ya. Nah, kalau luar kota tuh sekitar 110, 111 lah. Wih, oke banget tuh 2400 cc 1111 luar kota. Yoi. Mantep. Nah, ini satu lagi nih ROM-nya. Kalau buku petunjuk sih ROM 90. Hmm. Ya mungkin Petralite bisa lah. Cuman gua nggak berani lah pakai Petralite. Gua pakai Petramax terus lah. Supaya lebih enteng tarikannya. Wah pasti, tapi sebentar, gue kaget nih lu bilang manually bilang 90 bisa. ROM 90 bisa. Gokil guys, gue baru tahu nih. Iya. Friendly juga nih mobilnya. Boleh juga kalau misalnya mau pakai 90, cuman kan takut kalau Iya. ngelitik atau apa. Dan powernya lebih berasa di 92 Ya, Pertamax ya. pastinya lah. Keren. Mas, terus ngomongin gearbox ini kan Matic ya mas. Matic-nya ada isu nggak mas? Secara umum gitu, sebagai owner, ada nggak perlu diperhatiin dari Matic? Apa nggak ada? Nggak ada sih, yang penting rajin lihat oli aja, oli maticnya. Nah biasanya kemarin gue baru ganti oli matic nih. Dia ganti oli sama filternya, oli sama filter. Nah itu dia kata bengkel sih 40.000, Cepat 40.000 ya? 40.000. Oke. Nah kalau mungkin referensi harga gitu ya untuk ganti itu ya mungkin sekitar 1,5 lah. 1,5 juta untuk kuras Ganti oli. kuras oli sama ganti Filter ya? apa namanya transmisi Oh, filternya filter. sama ganti olinya. Oke, mantap. Terus mas, kalau untuk sektor kayak kaki, ada nggak isu yang harus diperhatiin? Nggak ada sih. Nggak ada ya, aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Kalau misalnya mungkin kayak ada bunyi klutuk biasa lah, mau mobil yang lain, nah itu paling ganti-ganti karet-karetnya. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Ini dari sananya udah disc brake 4 pate ya? Disc brake dong, Wih, pastinya. mantap guys. Iya. Oke. Biasa kalau mobil Amerika tuh jalanan gede, ngebut, ya kalau nggak disc brake cuma depan doang, Nyelonong. kayaknya nyelonong. Keren. Mas bisa sharing nih sebagai owner. Hal yang mas suka dari mobil ini dan yang nggak mas suka kalau ada. Yang udah suka dulu deh. Oke deh, yang gue suka nih mobil, tampangnya lihat sendiri kan gahar banget Iya, kan. iya. Lu ngeliat di jalan udah jarang, ini maco banget nih. Maco banget, benar. banget. CC besar kan, ngebut juga, wah mantap aja kalau di tol ya. Kalau di stabil tol, ya? Stabil. Dalam, wah untuk keluarga banget lah, lu nyaman lah kayak, nggak berasa pegel, nggak berasa capek lah. Jalan jauh enak ya? Oh jalan jauh pastinya. Mantap, Biasa mantap, pinggang encok-encok, ngambil ini mah lewat lah. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Ih, gokil. Jok ada pemanas juga. Oh, ada pemanas joknya? Iya, kalau lu kayak di pegunungan lu butuh anget-anget ya pakai jok aja. Ya. Oh, oke. Bisa dipanasin ya? Bisa dipanasin. Keren. Terus audio, video mantep semuanya. Untuk anak-anak, keluarga ada TV di tengah. Wah, Iya. gokil. Jadi lu sepanjang jalan kasih kartun, udah. Anak-anak anteng ya? Anak-anak anteng. Yoi. Yoi. Terus ada nggak yang mungkin yang nggak lo suka mas? Kalau nggak suka tuh, saya sih gede nih dia nih. Nah, gue pernah jalan ke jalan yang ekstrim sih sebenarnya. Namanya crossover, gue mau siksa nih. Jalanan ke Dieng sama ke Celetu. Memang sih 45 derajat lah nanjaknya. Oh, nanjaknya, oke. Wah, ngeden coy. Hah? Iya. Oh ya? Iya. Nah, gue ngeri kebalik aja, ngeri mundur lah, ngeri mundur atau ngeri slip gitu. Cuman alhamdulillah sih aman. Untuk nanjak memang berat, cuman jalan. Nggak sampai bener-bener nggak kuat tuh nggak ya? Enggak. Memang kalau kelemahannya penggerak roda depan memang agak berat kan, dia bawa seluruh badan kan. Kalau misalnya penggerak belakang kan dia kedorong kan. Gue baru tahu nih guys, ini mobil penggerak roda depan ya malahan. Di depan nih, di depan dia. Oke. Mungkin kalau kayak Avanza dia kan belakang ya. Terus SUV leather frame juga kan belakangan dia. Kalau ini berarti monokok ya mobilnya? Monokok nih. Pantes lebih nyaman sih. Oke. Wah, ini info yang penting nih guys buat lo ya. Udah catat tuh dari Mas Ari. Nah terus mas, kalau untuk Matic-nya, ini berapa speed mas?
Kalau untuk dibikin manual 4 sih dia. Oh 4 speed ya? Nah, 4 speed. speed. Oke. Ada sports mode-nya nggak apa cuman manual Oh mode? enggak, manual Nggak ada aja, ya? manual ganti sampai 4 aja. Oke, oke, Kan oke, kalau oke. biasa kalau city car itu kan ada sport, ada L gitu ya. Kalau ini sih ganti manual aja Wih. sampai 4 gitu. Mantap. Terus Mas, Hmm. lu melakukan modifikasi nggak? Apa biarin standar aja mobil dari eksterior ataupun interior? Udah bingung ya gue ya. Udah keren ya? Udah ganteng gitu. Mau modifikasi kayaknya keramaian gitu. Ntar Keramaian, dipikir ya? odong-odong. Iya. Pelek udah gede. Coba kalau yang lain-lain mah pelek berapa paling kan? Iya, dari sana udah 19 ya? Di sini. Gila. Kalau yang- Sunroof udah ada. Oh iya udah sunroofnya juga ya? Udah ada roof rack. Tinggal kalau yang zaman sekarang ini pakai roof box. Ah. Cuman kan gua kayak inian aja. Kayak mobil barang aja di kalau pakai roof box kan. Berasa kayak mau minggat ya? Iya, masih mau minggat mulu tiap hari kan. Oke, Mas Ari, ngomong-ngomong interior nih. Yes. Interiornya ada yang lo upgrade atau modifikasi, audionya mungkin atau apa? Kayaknya udah tercover semua sih. Cover semua ya? Udah cover semua. Lu audio Alpine udah. Cuman Oh, tambahin powernya dikit sih Oh, supaya tambahin power ya? lebih ajib-ajib lah. Wih, powernya pakai merek apa Mas? Dan berapa harga ya? Gak tahu gua. Bawaannya dapat di sana. Oh gitu? Iya. Gila beruntung banget udah dapat udah jadi nih Udah mobilnya. jadi, udah tinggal pakai aja. Wah, gokil. Terus Mas, ada nggak pengalaman unik selama lo punya mobil ini mungkin ya? Kalau misalkan lo pakai, ini kan mobil jarang ya. Ada nggak sih yang tiba-tiba lo lagi parkir ditanyain orang, Mas mobil apaan sih gitu? Pernah nggak ada pengalaman unik selama pakai mobil ini? Pengalaman mungkin pengalaman pribadi gua kali ya. Ah. Gua mobil ini jarang. Ah. Kalau begitu ketemu ada yang sama, udah kayak ketemu saudara jauh. Kayak orang rantauan gitu. Lu kayak rantau ke Medan, wah saudara ya gitu ya, kayak gitu. Saking jarangnya mobil Saking jadi jarang ada mobil. kalau sesama yang punya mobil gini say hi Iya, jadi. saya hai, woi. Mana nih? Gitu. Kayak berasa kayak saudara aja gitu. Saudara baru ketemu ya. Iya, anak rantauan. Keren. Terus Mas, apa namanya? Kalau untuk segi power nih Mas, kalau anggaplah jalannya lurus normal ya. Ini lo pernah nggak speed tertinggi deh yang pernah lo capai? Iseng-iseng pernah nggak nyoba berapa? Paling tertinggi berapa ya? Gua Cipali itu paling kan bisa tes Cipali kan ya. Paling 120 lah. 121. Karena ngajak keluarga kan gua Oh iya. kenceng juga lah. Guys, kalau keluarga safety first guys, ingat ya. Oh, Ini Mas iya. Ari mantap nih, bijak sekali. 120 juga ya dikit aja, pelan aja. Apa namanya? Sebentar aja, jangan lama-lama. Siap. Terus Mas, lo bisa nggak kasih tips buat temen-temen mungkin nih yang nonton yang pengen beli mobil ini ataupun mungkin yang udah punya mobil ini? Tipsnya dari lo? Tipsnya sih sering-sering cek ini sistem pendinginnya. Ya. Sistem pendinginnya, terus rajin-rajin lah kalau misalnya udah waktunya ganti oli, nggak harus ganti filter. Kalau untuk yang lainnya sih overall perawatannya nggak susah sih sebenarnya. Sama satu sih, mungkin siapin uang untuk beli bensin aja. Tapi yang penting terbayar sama kenyamanan dan iya, pastinya. kenikmatan berkendara ya. Yoi. Gokil. Satu hal yang gue underline guys, berarti mobil ini secara spare part aman. Udah bisa walaupun di Bogor tapi ada spare part tersedia. Aman. Dan dia bisa servis berkala juga aman sama dia tadi ya. Aman. Nanti gue mention deh alamatnya sama Instagramnya di bawah ya, si Yes, bengkelnya yes. ntar kasih gue. Nah, gimana? Udah ada bayangan ya? Khususnya buat elu yang pengen beli mobil Dodge Journey ini. Ternyata gitu cara ngerawatnya guys, oh my god. Oke, that's all the video buat part 1 ini. Makasih banyak udah nonton, udah komen, like, and subscribe. Karena jelas itu merupakan dukungan yang luar biasa dari lo buat gue dan juga buat channel ini. Di part 2, kita akan cek interior dari mobil ini dan juga akan test drive mobilnya, oke? Gue Nugroho pamit, sampai ketemu di part 2 ya. See ya! Oke, Mas Ari, makasih banyak nih udah ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol sama gue. Siap. Sharing pengalaman untuk mobil lo yang jarang banget ada di jalan nih. Thank you Mas ya. Sama-sama. Sukses Mas Ari, dadah. Oke, sama-sama. Take care. Hello guys, back again with me, Harry Nugroho. Current video, I would like to show you Dodge Journey 8. Pakai bahasa Indonesia aja, Pak. Hey, come on man, this is American car. Cintailah mode Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Cut.